teman-teman, kita akan masuk modul yang ketiga. Modul yang ketiga ini tentang AWS Global Infrastructure. Jadi nantinya di modul ini kita bakal bahas tentang AWS Global Infrastructure, AWS Service and Service Category Overview. Nah, nanti kalau sudah selesai modul ini, diharapkan teman-teman bisa mengenali apa sih bedanya AWS Region, Availability Zone, Edge Location. Nah, ini lalu juga teman-teman bisa mengidentifikasi AWS Service dan juga Service Category. Kita masuk yang pertama ya, AWS Global Infrastructure. Yuk kenalan dulu dengan apa sih AWS Global Infrastructure. Nah, ini adalah yang didesain dan dibangun buat menghadirkan lingkungan komputasi cloud yang fleksibel, reliable, scalable, secure, dengan jaringan global berkualitas tinggi, Global Network Performance. Ini yang disebut sebagai AWS Global Infrastructure. Jadi si AWS ini senantiasa memperbaharui infrastrukturnya. Kalau teman-teman mau lihat apa aja pembaruan atau info-info terbaru, teman-teman bisa akses di websitenya ya, supaya tahu, oh sekarang regionnya ada di mana aja nih, ada di Singapura, Hong Kong, di Indonesia, seperti itu. Apa iya ada di Indonesia? Nah, teman-teman bisa cek di website. Kita akan langsung ke pembahasan apa sih AWS Region. AWS Region ini adalah area geografis. Jadi di sini replikasi data di semua region dikontrolnya itu sama kita. Nah, communication antara region menggunakan infrastruktur jaringan backbone AWS. Jadi komunikasi lintas wilayah ini menggunakan infrastruktur jaringan backbone AWS. Nah, setiap region AWS menyediakan redundansi dan konektivitas penuh ke jaringan. Dan biasanya region itu dia terdiri dari 2 atau lebih availability zone. Contoh ini di London dia punya 3 availability zone. Regionnya London, availability zone-nya 3. Karena di sini tertuliskan ya, region itu biasanya terdiri dari 2 atau lebih availability zone. Nah, gimana milih region? Milih region itu buat nentuin layanan, aplikasi, data, itu faktor-faktornya ini. Kemudian tadi satu region terdiri dari 2 atau lebih availability zone. Jadi kita bakal kenalan dengan apa itu availability zone. Uh, jadi availability zone ini di masing-masing region dia punya beberapa availability zone. Nah, masing-masing availability zone ini adalah partisi yang sepenuhnya terisolasi. Partisi yang sepenuhnya terisolasi dari infrastruktur AWS. Nah, apa isinya availability zone ini? Availability zone ini terdiri dari yang namanya data center. Nah, dia didesain untuk mengisolasi kesalahan, fault isolation. Jadi saling terhubung dengan availability zone lain menggunakan jaringan private berkecepatan tinggi. Nah, kita bisa milih AZ-nya atau availability zone-nya itu kita bisa milih. Nah, AWS ini merekomendasikan untuk mereplikasi data dan sumber daya di seluruh availability zone demi ketahanan. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ya, satu region EU West 1 ini berarti di Eropa West 1, region Eropa West 1, dia availability zone-nya ada 3. EU West 1A, EU West 1B, EU West 1C. Artinya satu region ini dia punya 3 availability zone. Ya, A, B, C. Nah, di satu availability zone, di sini ditulisin ya, di satu availability zone dia terdiri dari discrete data center yang berlainan. Nah, kalau kita ambil yang availability zone EU West 1A, maka ini data centernya ada 3, data center, seperti itu. Ya, jadi udah kenal dengan region. Region terdiri dari beberapa availability zone terdiri dari beberapa data center. Nah, apa itu data center? Kita lihat di sini. Data center itu adalah yang didesain demi security. Jadi si data center ini adalah tempat data berada dan pemrosesan data terjadi.
Ya, ini disebut sebagai data center. Setiap data center dia punya daya, redundant power, networking, jaringan, dan konektivitas berlebih yang ditempatkan di fasilitas yang terpisah. Dan biasanya data center itu punya 50.000 sampai 80.000 physical server. Jadi server fisiknya itu jumlahnya 50.000 sampai 80.000. Ya, balik lagi ke sini dikit ya. Region, region punya beberapa availability zone. Contohnya di sini 3. Di availability zone ada data center, data center, data center. Nah, data center ini tadi diceritain di slide ini, dia punya 50.000 sampai 80.000 physical server. Jadi ini sesuatu yang besar banget. Kemudian yang berikutnya ada istilah point of presence. Kita kenal dengan point of presence. Nah, di AWS ini dia nyediain jaringan global di lokasi point of presence. Point of presence location. Jadi si point of presence ini terdiri dari edge location dan juga regional edge yang jauh lebih kecil. Nah, ini biasanya dipakainya buat CloudFront. Buat CloudFront. Nah, si cache edge regional ini dipakai buat konten yang jarang diakses. Jadi seperti ini penggambarannya. Jadi poin pentingnya apa nih dari bahasan yang pertama ini? Poin pentingnya adalah bahwa AWS Global Infrastructure ini terdiri dari yang namanya region dan availability zone. Pilihan regionnya dia bisa berdasarkan compliant requirement atau buat ngurangin latency. Nah, setiap availability zone ini dia terpisah ya secara fisik, jadi nggak tahu tempatnya di mana. Dia punya power, networking, sama konektivitas yang redundant. Lalu selain region sama availability zone, tadi juga kita lihat istilah yang dibahas tentang edge location dan regional edge case. Ini buat apa? Ini buat ningkatin kinerja dengan meng-edge konten lebih dekat ke user. Kemudian berikutnya tentang section 2, AWS Service and Service Category Overview. Jadi ini layanan yang ada di AWS. Tapi yang dasarnya sih 3 ini ya, compute, kemudian networking, sama storage. Nah, nanti kalau misalnya kita masuk ke modulnya, yang banyak dibahas itu yang di kotak-kotakin ini. Yang banyak dibahas. Itu. Yuk kita lihat satu-satu ke dalamnya ya. Yang pertama kita lihat storage. Nah, kalau di storage dia ada Amazon S3, ada Amazon EBS, ada Amazon EFS, ada Amazon Simple Storage Service Glacier. Ke bawah juga macam-macam kategorinya dikenalin di sini. Kalau di compute ada apa aja, teman-teman bisa cek di sini. Di database, kemudian di networking, macam-macam. Kemudian security, kemudian AWS Cloud Management Service kategori. Dan ini ada Management and Governance Service kategori. Nah, kalau teman-teman mau lihat, teman-teman ke websitenya. Bisa seperti ini. Bentar ya. Jadi teman-teman cek langsung. Misalnya contohnya di websitenya gini. Nah ini ya. Cari website AWS. Buka. Misalnya kalau tadi kayak yang di storage dia ada Amazon S3 gitu ya. Buat salah satu servisnya. Teman-teman ketik aja di sini. S3. Nah, dia akan mengeluarkan info pricing-nya, documentation-nya, kalkulatornya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu tentang S3, teman-teman bisa cek dari sini, lengkap dengan documentation-nya. Apa sih S3, kemudian fitur-fiturnya apa, cara kerjanya gimana, teman-teman bisa akses dari sini. Sebagai penutup, nah ini ringkasannya. Jadi yang dikenalin di modul ini yang teman-teman penting banget adalah mengenal apa itu AWS Region, Availability Zone, sama Edge Location. Yang kedua, kenalan sama AWS Service sama Service kategori. Seperti itu teman-teman.